Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini ya guys ya. Hari ini di hari Senin ini tanggal 25 Agustus 2025 ini ya guys ya. Kebetulan hari ini dari gamenya itu ada di tanggal 27 musim fall guys ya. Yalah dekatan lah 25 sama 27 tanggalnya ya. Nah, musim fall tahun kedua ya guys ya, kebetulannya masih tahun kedua, jadi masih melanjutkan dari yang minggu lalu tuh. Di hari Seninnya kalau nggak salah ada panen juga, dan hari itunya pun apa yang hari Jumat terakhir gue upload pun ada panen juga kalau nggak salah guys. Iya ya, nanti, kalian cek aja deh, ada videonya sebelum di ini ya guys, ada di bawah video ini berarti ya. Oke, nah gue jelasin dulu di hari ini ya, di tanggal 27-nya ini. Kebetulan sekali guys, sesuai janji gue ya, hari Jumat gue udah bilang di akhir video tuh bahwa hari ini dari Senin ini akan adanya yang ulang tahun guys. Kakaknya dari Popuri ya, alias Rick, atau anaknya juga dari Ibu Lilia guys. Iya, jadi kakaknya Popuri yang ulang tahun di hari ini ya guys ya, di hari kalau dari gamenya tuh kalau nggak salah ya hari Rabu nggak sih guys? Ya pokoknya masih di minggu ini gitu, belum beda ya, belum ke minggu baru gitu ya, masih di minggu yang sama kayak panen juga guys. Iya betul. Nah hari ini cuma ada ulang tahun itu, dan sepertinya menurut perhitungan sih setelah gue hitung tuh kayaknya saat ini tuh mulai adanya panen ubi ungu atau sweet potato ya, sepertinya. Tapi ya nggak tahu, nanti gue cek aja keluar deh guys, apakah betul ada yang panen sweet potato hari ini atau nggak ada juga. Dan sepertinya guys sweet potato ini akan panen menuju terakhir ya tanggal 27 ini, dan mungkin tanggal 30 itu terakhirnya panen sweet potato atau ubi guys, sepertinya ya. Tapi hari ini pun belum gue tahu, belum gue cek juga, nanti kita cek aja keluar ya. Dan menurut perhitungan sih udah waktunya untuk panen ya guys. Oke, kita langsung lanjut aja ke gamenya ya. Tadi udah dari kandang kuda guys, sengaja nggak keluarin karena di hari ini ada hujan guys. Jadi ya sorry juga, jadi kalian nggak akan menekan suara musiknya dari game ini gitu ya guys. Cuma suara hujan sih ini, karena hujan banget sih hari ini. Iya, karena udah dicek jadwal pun kemarin bahwa hari ini udah turun hujan lagi guys. Bukan guys, musim fall itu hujannya itu enggak sesering musim spring guys. Summer dan fall tuh enggak terlalu sering hujannya guys. Waktu hujannya tuh masih bisa terhitung lah, bisa ada sekitar 5 sih paling lama sih. Setahu gue fall ini baru hujan tuh berapa kali ya guys, 2 apa 3 deh. Pokoknya masih bisa terhitung pakai jari gitu ulang tahunnya ya. Ulang tahunnya apa tuh hujannya, sorry kok jadi ulang tahun sih ini, karena bebarengan sama ulang tahunnya Rick guys. Jadi ya ingatnya tuh hampir setiap ingatnya tuh ke ulang tahun guys. Wah ini susah banget guys disikatnya nih. Oke, ini sapi satu, kita peras semua sapinya ya. Apakah yang sapi 5 udah jadi S, apakah udah jadi L? Tapi kayaknya belum sih, masih M juga ya, karena untuk jadi L itu perlu satu musim dulu guys. Iya, misalkan gue beli tanggal 15 fall dan nanti udah size L nya itu pasti 15 winter tuh size nya udah mulai L guys, yang sapi 5 tuh. Nah setelah sapi 5 udah mulai L, baru deh gue akan coba beli domba lagi ya di pertengahan lagi guys, pertengahan musim lagi, di pertengahan musim spring, musim summer, musim fall, dan musim winter, musim dingin nanti ya. Iya, di musim dinginnya nanti akan gue coba membeli 1 ekor domba lagi guys. Betul, jadi ada selang-seling guys, di sapi di sini 5, domba samping belakangnya 5, sampingnya lagi domba 5, sapi pun 5 juga kemungkinan ya, tapi nggak tahu juga. Ada kemungkinan gue akan membeli sapi 15 kali guys. Iya, ini udah sering gue bilangin sih, karena ya memang buat jaga-jaga aja, jadi hasilnya tuh menghasilkannya lebih banyak lagi sih guys. Betul, jadi lebih banyak penghasilannya gitu, betul kan. Oke, dari game juga ternyata hari Rabu betul guys. Ya hari Rabu ya tanggal 27 tuh musim fall kebetulan. Nah itu ada kan guys, ungu-ungu tuh sweet potato udah mulai saatnya panen guys. Ternyata betul ya perhitungannya, karena ya kita tinggal hitung aja. Biasanya kalau udah yang panen ulang tuh biasanya 3 atau 4 hari itu udah mulai panen ke yang berikutnya lagi. Misalkan tanggal 15 nih panen, nah tanggal 18 tuh udah mulai panen lagi guys. Iya, iya, jadi
selama 3 hari sekali tuh udah pasti akan panen lagi. Cuman pada pertamanya misalnya kita nanam 7 hari tuh guys. Nah selama seminggu tuh terus seminggu pertama tuh udah pasti seminggu tuh tumbuh dan panennya sampai jadi panennya itu udah pasti itu seminggu karena kan sesuai jadwalnya ya. Kalau 7 hari ya 7 hari. Cuman untuk panennya kalau yang panen ulang tuh bisa di 3 hari sekali guys setelah melewati 1 minggu itu. Misalkan kita udah melewati nih dari tanggal 1 ke 6 nih, tanggal otomatis dari itunya tuh sampai tanggal 8 biasanya panennya tuh apa tanggal 7 ya. Ya taruhlah misalkan tanggal 7 guys ya. Nah, nanti tuh bisa panen lagi di tanggal 10-nya lagi. Di tanggal 10-nya panen berikutnya, panen sampai musim habis gitu. Iya. Jadi full 3 hari sekali semuanya. Ya sedangkan tanaman kan harus ditanamnya sesuai musimnya guys. Jadi kalau belum musimnya ya tanaman itu nggak akan tumbuh udah pasti. Iya, itu udah pasti nggak akan tumbuh guys. Sayang banget sih kalau sampai nggak tumbuh kan kita udah capek-capek nanam. Jadi ya harus sesuai musim. Jadi ya itu lumayan agak makan waktu sih. Apalagi yang panennya tuh 9 hari sampai 10 hari. Apalagi itu tuh guys. Yang paling lama tuh 2 hari tuh nanas guys. Itu pineapple susah banget sih. Dan ditanamnya pun nggak bisa dimanapun. Nggak bisa sembarangan tuh pineapple. Setahu gue guys, pineapple itu harus ditanamnya itu di dalam hothouse, betul. Di dalam hothouse tuh harus guys. Tunggu ya, gue coba cek. Ini bayam, mentimun, lompat strawberry, nanas tuh kan guys, pineapple kan. Oh enggak deh, musim summer deh guys. Panen ulang lagi, tapi 20 hari guys panennya. Setelah 20 hari itu pasti. Nah, gue nggak tahu juga guys, belum pernah nyoba yang 20 hari itu apakah panen berikutnya 3 hari berikutnya juga atau jadi 5 hari apa berapa hari gitu. Gue nggak pernah tahu juga sih karena belum pernah nanam guys. Nanas ya. Nanas itu belum pernah gue ditanam guys. Di tahun pertama tahun kedua tuh belum pernah sama sekali. Nah, kemungkinan nanti akan gue coba di musim summer tahun ketiga nanti ya guys ya. Ya kita let's see aja guys, coba nanti aja ya di musim summer tahun ketiga nanti ya guys. Oke kita lanjut lagi ke gamenya. Nah ini gue sekarang lagi ngambil hasil alam semua guys. Seperti tadi jamur yang paling pertama. Ini ada jamur truffle, jamur yang sangat gurih atau enak ya paling guys ya. Karena truffle tuh ya emang yang biasanya tuh ada juga apa tuh yang apa ya suka ada tuh apa sih guys kayak cairan gitu ya apa ya yang dimasakkan tuh ada deh pokoknya mushroom itu truffle tuh. Iya 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 pokoknya ada itu truffle sangat enak sih guys, betul betul betul. Oke kita kembali lagi menuju ini deh yang spot keduanya itu ada di lokasi dekat rumahnya Zack Egots ya, buat ngambilin hasil ini. Dan gue akan coba bawa ya bunga yang biru ini guys, nanti ya akan gue bawa sebagai hadiah untuk Rick ya, atau kakaknya dari Popuri. Betul itu bisa. Rick itu kebetulan sukanya itu ada suka menerimanya itu guys telur rebus pak, anggur, bunga, dan juga makanan ayam. Ini kita bahas tentang Rick ya. Nah ini gue deskripsikan sedikit ya guys. Rick adalah anak laki-laki Lilia. Dia membantu mengantar barang di perkebunan poultry farm. Tepat menemuinya tuh pukul 9 AM sampai 10 AM, 9 pagi sampai 10 pagi, selama 1 jam tuh dia bersama Karen ada di kotak surat dekat supermarket. Itu tuh kotak surat tuh ada di antara tengah-tengah supermarket dan juga klinik guys. Iya. Ada di tengah-tengah dua itu tuh, di pokoknya di tengah aja ada kotak surat di situ. Betul. Dan juga di jam 12 siang sampai 4 sorenya guys dia bekerja di perkebunan poultry farm ya. Hari Selasanya Rick mengunjungi kakek Saibara pada pukul 1:30 sore, setengah 2 ya guys, sampai jam 4 sore di hari Selasa Rick itu ada di rumahnya kakek Saibara. Tapi karena ini hari Rabu guys, jadi Rick otomatis ada di rumah ya. Iya, dan pukul 7:30 pagi, setengah 8 pagi sampai 10 pagi dia ada di penginapan. Palingan penginapan ini sih guys, penginapan mana lagi ya. Oke, kita coba aja sekarang saatnya masuk ke dalam rumah ini ya, Ibu Lilia guys. Kita ketemu sama kakak Rick guys. Coba ya, apa komentarnya dari seorang Rick nih. Spesial nih guys. Apa ini hadiah ulang tahunku? Kuharap keluargaku seperti kau. Iya jelas lah, gue juga kan keluarga lu dong. Udah siapa lagi? Apa ini? Iya sama guys ternyata kalimatnya. Jadi ya
karena udah keluarga, jadi ya setiap yang ulang tahun tuh Ibu Lilia atau Ricknya itu akan coba gue kasih 2 hadiah guys. Mungkin nanti bisa bertambah, bisa lebih banyak lagi kita lihat aja nanti ya. Tapi untuk yang setiap tunggu, Ibu Lilia udah lewat nggak sih guys? Seinget gue udah lewat sih. Tunggu, ini Mei, Lilia, Rick. Oh, di sini berarti guys. Ini Kano, bukan. Kano tuh anak tinggal di rumah Mayor Thomas ya. Itu bukan anaknya juga sih. Iya, seingatnya bukan anak. Nah, ini nih. Tunggu, Ibu Lilia. Tunggu guys, ini susah banget sih nyarinya. Ya, pokoknya Ibu Lilia itu ibunya Popuri sama Rick ya. Betul, dia ulang tahunnya udah lewat sih. Setahu gue tanggal 19 ya. Oh, 19 musim semi atau musim spring ya guys. Wah, itu jauh banget sih, udah lewat banget sih. Iya iya, nanti ya, itu masih jauh banget guys. Nanti di tahun ketiga akan gue jelasin lagi tentang Ibu Lilia. Ya pokoknya Ibu Lilia itu orang tuanya dari Rick dan juga Popuri. Betul, yang membuka poultry farm gitu guys. Oke, sekarang kita waktunya panen deh. Tadi udah dari Ibu Lilia ya, rumahnya Ibu Lilia, dan gue belum beli pakan guys, karena untuk pakan masih awet banget sih, karena gue waktu itu beli 100 unit ya, jadi jauh lebih awet dibanding 50 unit guys. 50 unit itu sekitar 5 harian udah habis, atau 4 hari sekali itu gue pasti akan membeli pakan ayam gitu. Untuk sekarang karena duitku udah di atas 100.000 guys, jadi ya gue usahakan untuk tidak kurang dari 50 gitu. Gue akan lebihin sampai 100 gitu. Iya ya, mungkin aku bisa lebih lagi, bisa 200 unit pun bisa guys. Malah untuk hampir 1 bulan tuh cukup guys. 200 unit tuh awet sebulan sekali cukup deh, beli pakan itu udah dipastikan cukup. Atau kalau mau lebih lagi sekitar 250 atau 300 unit guys, itu jadi betul-betul pure 1 bulan sih menurut gue. Nah ini guys, sisanya terakhir guys, dan udah pasti yang sisa 2 nanti tanggal 28 apa tanggal 28 ya sih, karena telat sehari ya. Yang sisa 2 paling ujung tuh pasti akan panennya tanggal 28. Nah gue akan simpan aja nanti pada saat panen tanggal 30 nya sweet potatonya, jadi otomatis udah selesai gitu. Iya, udah bener-bener pas gitu, 24 unit yang gue jual gitu ya. Oke, ini gue coba menghancurkan kayu-kayu ini guys, karena ini ada beberapa kayu yang udah mulai lapuk ya, udah waktunya diganti juga, betul. Oke, udah guys, tadi sekitar 5 apa 6 ya. Ya, kita ambil aja beberapa pieces kayunya, beberapa pieces potong kayu guys. Kita bawa aja sekitar 6 ya. Takutnya lebih dari 5 sih, tapi tadi kalau saya dihitung ada sekitar 5 sih guys. Itu bagian ujung udah. Sekarang bagian, nah ini kosong, ini oh 4 ternyata guys, 4 ya. Oh oke 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 oke, ternyata 4 yang kosong, jadi ya oke deh, cukup guys. Kita simpan lagi sisanya dalam tempat kayu lagi ya. Oke, dimana nih tempat potong rumput guys? Gue mau ganti dulu, mau potong dulu semua rumputnya ya. Betul, kita habiskan semua rumput liar ini guys, sebelum nantinya menumpuk banyak ya. Ya kita bersihin aja. Nah nanti guys, di lahan yang kosong itu gue akan coba tanam rumput ya, grass. Iya, aku ambil produk yang ada dalam bin. Oke, silakan Z, terima kasih ya. Dia tuh memang selalu ngambilin barang-barang gue guys, karena kalau nggak ada yang ngambilin ya gue mau jual kemana lagi guys, karena dia yang biasanya pergi tuh ke kota, bolak-balik ke kota, ke kampung lagi. Dia selalu bolak-balik dibawa ke kota buat dijual hasilnya gitu. Betul. Oke, kita masuk rumah sampai jam 6 PM lah guys ya. Jam 6 PM masih cukup lah, nggak terlalu sore, pas banget malah, sampai bel berbunyi deh. Kotak surat kosong. Oh iya, nanti ya akan gue jelasin lagi deh di tanggal 28 nya tuh akan lebih seru lagi sih guys, karena angka 28 sih, 29 musim fall sih, nggak apa-apa ya. Gue cek dulu cuaca guys, apakah cerah. Syukurlah cerah guys. Nanti di hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 cerah ya guys, gue upload ya. Minggu-minggu telah berlalu dan tiba sekali lagi saat untuk bernyanyi. Tamu hari ini item. Yuk kita dengarkan cara pakai bibit. Bibit ini kan tumbuh di 3x3 area sekitarmu, tapi tak ada gunanya jika disemai di tanah biasa. Kau perlu menanamnya di ladang, dan jika kau tuai bibitnya di musim keliru, maka akan hilang dalam beberapa harinya.
Bibit tersebut tidak tumbuh tanpa air, hanya rumput tumbuh tanpa air. Panen mati dan dalam pergantian musim. Rumputan merajalela di salju winter dan kembali saat di spring. Dan panen tumbuh di hothouse dan tak usah sedih dengan musim. Klep klep klep. Sekarang kita mengerti memakai bibit. Terima kasih banyak. Oke gitu ya. Nah itu guys, tadi gue udah bahas-bahas tentang bibit ya. Jadi ya ada masih nyambung lah guys ya. Oke ya. Oke deh, gue langsung aja ya. Tulis dalam dari lalu tidur guys. Oke semuanya, gue udah untuk episode hari ini di tanggal 25 Agustus ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ketemu lagi sama gue sekitar, nggak sekitar sih, emang udah pasti tanggal 29 Agustus 2025 ya. Pokoknya tungguin aja, itu masih di akhir, masih di musim Agustus, masih di bulan Agustus, cuman udah di akhir tanggal ya. Ya ya pokoknya gue yakin ini ada yang lebih seru guys. Tanggal 28 ini dari jadwal nggak ada apa-apa sih. Tapi menurut gue sepertinya akan adanya panen mungkin ya. Nggak tahu deh, nanti kita coba cek aja di next episode ya. Pokoknya tungguin aja semuanya. Makasih. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.